Cara berhubungan supaya segera hamil dan berpahala menurut Islam. Assalamualaikum sahabat Ridho Ilahi Channel. Bagi seorang muslim, hubungan suami istri mestinya tak hanya sekadar jadi rutinitas melepas syahwat. Namun lebih dari itu, ia harus menjadi sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah, mampu melahirkan keturunan yang baik, dan tidak mengganggu pihak lain. Pertanyaannya, benarkah perkara yang mubah ini bisa bernilai ibadah? Bukankah pernikahan sendiri sudah bernilai ibadah? Bagaimana agar nilai itu menjadi lebih besar? Dan bagaimana cara agar segera hamil? Sebelumnya, mohon bantuannya dari sahabat Ridho Ilahi Channel, untuk dapat mengklik tombol subscribe, like, komen dan share. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, di dalam perkawinan atau jimak salah seorang kalian ada sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya di dalamnya ada pahala? Beliau menjawab, apakah kalian tahu, jika dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram di dalamnya ada dosa? Demikian halnya jika dia menyalurkannya di tempat yang halal padanya juga ada pahala. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadits di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang suami akan mendapat pahala atas jimak yang dilakukan dengan istrinya manakala disertai dengan niat yang baik, seperti berniat menjaga kehormatan diri dan kehormatan istri dari perkara yang dilarang, memenuhi hak istri sebagai bentuk muasyarah bil ma'ruf yang diperintahkan, mencari anak saleh yang mengesahkan Allah dan membela agamanya, dan tujuan-tujuan baik lainnya. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang tidak berniat apa-apa saat berjimak dengan istrinya, kecuali menyalurkan syahwatnya dan memperoleh kenikmatan? Pendapat para fuqaha terpecah menjadi dua mengenai pahala yang didapatkannya. Pertama, menurut sebagian ulama, salah satunya Ibnu Qutaibah, orang itu tetap mendapat pahala dari jimaknya walaupun tidak berniat apa-apa. Para pendukung pendapat ini berargumentasi dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar. Di dalam perkawinan atau jimak salah seorang kalian ada sedekah. Hadits ini bersifat mutlak. Artinya, siapapun yang berjimak dengan istrinya akan mendapat pahala. Sama halnya ia akan mendapat dosa jika ia menyalurkannya di tempat yang haram, zina. Kedua, menurut sekelompok ulama, salah satu Ibnu Hajar Al-Haytami, jika pada saat jimaknya orang itu tidak berniat ingin mencari anak saleh, tidak berniat menjaga kehormatan diri, tidak berniat menjaga kehormatan istrinya, dan seterusnya, maka ia tidak mendapat pahala. Mereka berdalih dengan hadits selain riwayat Sayyidina Abu Dzar yang secara tegas menyebutkan pentingnya niat baik demi mendapat pahala. Dalam hadits itu, Sayyidina Abu Dzar bertanya kepada Sayyidina Nabi Muhammad, bagaimana jika kami menyalurkan syahwat kami, apakah kami mendapat pahala? Beliau menjawab, bukankah engkau tahu bahwa seandainya engkau melakukannya di tempat yang haram, engkau mendapat dosa? Abu Dzar menjawab, tentu. Beliau melanjutkan, mungkinkah kalian mencari pahala dengan perkara buruk dan tidak mendapat pahala dengan perkara yang baik? Hadits riwayat Ahmad. Pendapat ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah kepada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, tidaklah engkau mengeluarkan satu nafkah dengan mengharapkan ridha Allah kecuali akan diberi pahala. Bahkan, satu suap yang diberikan kepada istrimu sekalipun. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadits lain, Sayyidina Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala Allah, maka itu bernilai sedekah untuknya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa hadits di atas menunjukkan bahwa seorang hamba diberi pahala hanya jika dia berniat baik dan mengharap pahalanya. Jika nafkah yang wajib saja disyaratkan untuk berniat baik dan mengharap pahala Allah, maka sudah barang tentu dalam berjimak yang hukumnya mubah. Ada langkah tertentu yang bisa dilakukan jika ingin menjalani ibadah berhubungan intim yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, bisa memperbesar peluang punya anak. Adapun langkahnya sebagai berikut.
1. Mandi dan berwudu sebelum mulai berhubungan. Sunnah pertama yang bisa dilakukan adalah mandi dan berwudu sebelum berhubungan intim. Kita dan pasangan bisa sama-sama mandi dan membersihkan diri dengan seksama. Bersihkan seluruh anggota badan, termasuk organ intim. Selain sunnah, cara ini juga bisa meminimalisir infeksi dan iritasi karena bagian tubuh yang kotor. Tak hanya mandi, disarankan juga untuk menyikat gigi. Lebih wangi, lebih menyenangkan. Selain itu, disarankan juga untuk berwudu karena bercinta juga termasuk dalam kegiatan ibadah. Jadi, jangan ragu untuk mensucikan diri dahulu, ya. Sesuai dengan hadis yang dikemukakan oleh Imam Malik. Berwudu itu lebih membuat semangat ketika ingin mengulangi hubungan intim. Terakhir, jangan lupa kenakan wewangian agar sesi bercinta makin menarik. Suasana bercinta yang mendukung bisa meningkatkan kesempatan hamil. 2. Mulai dengan berdoa. Agar jimat lebih bernilai pahala, dan diharapkan melahirkan keturunan yang saleh, juga dianjurkan untuk memenuhi adab atau etika-etikanya, seperti mengawalinya dengan basmalah dan doa. Sebagaimana hadits Rasulullah yang menyatakan, seandainya seseorang hendak mendatangi istrinya dan membaca doa yang artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah setan dari turunan yang Engkau berikan kepada kami. Maka jika di antara keduanya ditakdirkan lahir seorang anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Memilih posisi yang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran pun telah disebutkan bagaimana cara melakukan hubungan seksual dengan pasangan, termasuk posisinya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi, posisi apa saja tak masalah, selama tidak di dubur atau saat sedang haid. Posisi yang dilarang ini bukan tanpa alasan karena bercinta dari dubur tidak akan menyebabkan kehamilan dan malah memicu infeksi dan iritasi. Adab lainnya adalah tidak menghadap kiblat, tidak di tempat terbuka, mengenakan kain penutup, sebaiknya tidak mengumbar suara, tidak banyak bicara, tidak ada yang melihat walaupun anak kecil yang belum balik, tidak ada yang merekam atau direkam walaupun keduanya meridai, tidak boleh dilakukan di hadapan istri yang lain, sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci keduanya, setidaknya setelah mencuci kemaluan dan berwudu jika ingin mengulangi, dilakukan di hari atau malam Jumat, hal ini sebagaimana menurut Imam Ghazali. Kemudian, tidak dilakukan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, seperti istri sedang haid, sedang nifas, salah satu pasangan sedang beriktikaf, berpuasa, dan ihram. Sedangkan pada saat istri mengalami istihadah, keluar darah penyakit, atau belum mandi besar dari haid diperdebatkan para ulama. Namun, kebanyakan ulama menganjurkan si istri sudah mandi besar. Terakhir, seseorang tidak diperkenankan menceritakan rahasia atau kisah ranjang yang terjadi antara dirinya dengan pasangannya. Bahkan mayoritas ulama, seperti sebagian ulama Hanbali, Hanafi, dan Syafi'i, mengharamkan untuk membangga-banggakan cerita tentang hubungan badannya atau menyebarkan rahasia yang terjadi dengan pasangannya. Mereka berargumentasi dengan hadits yang artinya, seburuk-buruknya kedudukan seseorang pada hari kiamat di antaranya adalah seorang laki-laki yang membuka hal istrinya atau seorang perempuan yang membuka hal suaminya saat jimak, kemudian ia menyebarkan rahasianya. Hadits riwayat Muslim. Bahkan, menurut Ibnu Qayyim, Al-Haytami, Ibnu Ilan, dan yang lain, hal itu dianggap sebagai dosa besar. Namun, ada pula yang sekadar memakruhkan, sebagaimana pendapat mazhab Hanbali. Dijelaskan oleh Al-Nawawi, berstatus haram jika yang diceritakan adalah sesuatu yang seharusnya disembunyikan,
seperti kisah jimak atau kisah mesra di antara suami istri. Sedangkan berstatus makruh adalah jika yang diceritakan adalah sesuatu yang masih pantas dan tak merusak kehormatan. Termasuk makruh juga diceritakan tidak ada tujuan. Artinya, jika ada tujuan tertentu, seperti untuk berobat, maka diperbolehkan. Demikian beberapa hal yang harus diperhatikan agar jimak atau hubungan suami istri lebih berpahala, dan diharapkan darinya lahirnya keturunan yang soleh, sebagaimana yang disarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.